Aduh, senangnya pagi ini cuaca di rumah cerah nih. Udaranya juga segar sekali. Benar kata Bu Guru, kalau kita rajin menanam pohon di rumah, tiap bernafas rasanya lega. Tapi kenapa setiap menarik nafas rongga dadaku ukurannya membesar ya? Tapi saat aku hembuskan ukurannya mengecil kembali. Aduh, jadi bingung. Aku tanya Bu Guru aja deh biar jelas. Halo, ketemu lagi dengan Miss Panca. Kita akan mempelajari materi fisika yang lebih asik dan menyenangkan. Hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai hukum Boyle. Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya siap dengan pelajaran kita hari ini? Yuk kita mulai. Berdasarkan video tadi, kita dapat mengamati bahwa proses pernafasan pada manusia ditandai dengan perubahan ukuran rongga dada. Artinya, volume dan tekanan di paru-paru ikut berubah. Volume dan tekanan adalah besaran makroskopis pada gas. Hubungan antara besaran volume dan besaran tekanan dapat dianalisis dengan salah satu hukum di gas ideal, yaitu hukum Boyle. Pada tahun 1662, Robert Boyle menemukan bahwa pada ruang tertutup, tekanan gas berbanding terbalik dengan volume. Artinya, semakin besar tekanan gas, maka semakin kecil volume suatu wadah. Kebalikannya, semakin kecil tekanan gas, maka volume wadahnya semakin besar. Hubungan tekanan dan volume dapat diubah dengan bentuk persamaan, yaitu P sebanding dengan 1/V. Dengan menganggap suhu konstan, maka bentuknya bisa dibuat menjadi P kali V sama dengan konstan, atau secara umum ditulis P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1, satuannya Newton per meter persegi, P2 adalah tekanan gas pada keadaan 2 dengan satuan Newton per meter persegi, V1 adalah volume gas pada keadaan 1 dengan satuan meter kubik, dan V2 adalah volume gas pada keadaan 2 dengan satuan meter kubik. Untuk lebih memahami konsep hukum Boyle, mari kita amati perilaku gas pada piston berikut ini. Pada sebuah piston yang tertutup, volumenya berkurang, maka tekanan gas di dalam piston tersebut akan bertambah. Tapi, jika volume dari piston bertambah, maka tekanan dari gas di dalam piston akan berkurang. Bayangkanlah molekul-molekul gas yang digambarkan berwarna biru pada piston ini. Piston memiliki silinder yang bisa bergerak bebas dan memiliki pengukur tekanan. Jika piston ditekan ke bawah, maka ruang di dalam piston akan berkurang, sehingga gas akan terkompresi. Artinya, sejumlah molekul tadi memiliki lebih sedikit tempat untuk bergerak. Jika kita perhatikan pengukur tekanan, maka tekanannya akan bertambah ketika volume piston kita kurangi. Sebaliknya, jika piston ditarik ke atas, maka ruangan yang tersedia untuk molekul akan bertambah, yang berarti molekul-molekul tadi bisa bergerak lebih bebas. Hubungan antara tekanan dan volume juga dapat dibuat dalam bentuk grafik seperti berikut ini. Kurva parabola ini menunjukkan bahwa gas berada dalam kondisi yang isotermis atau berada pada suhu yang konstan. Soal yang akan kita bahas adalah jika volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup dirubah menjadi setengah kali semula dalam proses isotermis, maka tekanannya menjadi berapa? Apakah A 1/4 kali semula, B setengah kali semula, C 1 kali semula atau tetap, D 2 kali semula, atau E 4 kali semula? Untuk itu kita harus mendeskripsikan apa-apa saja yang diketahui di soal ini. Yang diketahui di soal ini adalah
volumenya, yaitu volume akhir atau volume 2 sama dengan setengah dari volume awal. Berarti kita bisa simpulkan V2 sama dengan setengah V1. Proses isotermis ini artinya T konstan. Ya. Kemudian yang ditanyakan tekanan akhir atau P2-nya. Nah, dengan demikian, sahabat pembelajar, kita bisa menggunakan hukum Boyle untuk menjawab soal ini. Kita gunakan persamaan umum dari hukum Boyle, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kita substitusi nilai yang diketahui, yaitu nilai V2 ya. Sehingga kita dapat bentuk persamaannya menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali setengah V1. Setengah V1 ini didapat dari substitusi nilai V2. Setelah itu kita eliminasi V1-nya, karena di sisi kiri maupun di sisi kanan ada V1, sehingga baik di sisi kiri dan di sisi kanan kita sama bagi dengan V1. Dengan demikian kita dapat bentuk P1 sama dengan setengah P2. Sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan 2, sehingga sisi kiri menjadi 2P1 sama dengan P2. Ya, berarti 2P1 sama dengan P2, sehingga P2 itu sendiri sama dengan 2P1. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tekanan akhir akan menjadi 2P1 atau 2 kali tekanan semula. Dengan demikian, kita akan dapat jawaban dari soal ini, yaitu yang D ya, yang 2 kali semula. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian contoh soalnya, semoga sahabat rumah belajar bisa